nama saya Alan Nurholbi dari kelas 11 PDB 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian implikasi dengan bagian penjelasan dan contoh soal, kemudian dilanjutkan dengan diimplikasi dengan penjelasan. Terima kasih. Halo, nama saya Karina dari kelas 11 BDP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan majemuk beserta contohnya. Terima kasih. Hai, saya Fada Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang negasi atau bisa disebut juga ingkaran. Sekian, terima kasih. Bye. Nama saya Putri Amelia, kelas 11 BDP 2, nomor absen 22. Saya akan menjelaskan tentang disjungsi dan tabel kebenarannya. Terima kasih. Hai, nama saya Sidania dari kelas 11 BDP 2, nomor absen 28, akan menjelaskan tentang pengertian dari konjungsi dan tabel kebenarannya serta contohnya, dan menjelaskan contoh soal biimplikasi. Ingkaran, negasi, dan penyangkalan. Ingkaran atau negasi atau penyangkalan ditandai dengan garis bergelombang sebagai berikut. Dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi atau penyangkalan atas pernyataan tersebut. Berikut adalah tabel kebenaran ingkaran. B merupakan pernyataan nilai benar dan S merupakan pernyataan bernilai salah. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bila P bernilai benar, maka ingkaran P yaitu bernilai salah, dan sebaliknya bila P bernilai salah, maka ingkaran P bernilai benar. Contohnya, yang pertama, terdapat pernyataan ikan hias ini bernafas dengan insang, dan dari pernyataan tersebut bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah seperti berikut. Ikan mas ini tidak bernafas dengan insang. Disebut ingkaran karena terdapat kata tidak. Dan juga ingkaran bisa sebagai berikut. Ikan mas ini bukan bernafas dengan insang, ditandai dengan kata bukan. Contoh yang kedua, terdapat pernyataan semua unggas adalah burung, dan nilai pernyataan tersebut merupakan salah, maka ingkarannya bernilai benar. Ingkarannya itu sebagai berikut. Ada unggas yang bukan burung, ditandai dengan kata ada dan juga bukan. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Pernyataan majemuk di dalam logika matematika terdiri dari disjungsi, konjungsi, implikasi, dan plimplikasi. Ini contoh tabel pernyataan majemuk. Contoh soal pernyataan majemuk. Yang pertama, ingkaran dari saya sudah mandi adalah jawabannya P sama dengan saya sudah mandi dalam kurung kata sudah diingkar menjadi belum. Negasi P sama dengan saya belum mandi. Contoh soal yang kedua, Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Pontianak dilalui garis khatulistiwa. Kedua pernyataan tersebut adalah pernyataan tunggal. Kedua pernyataan tunggal tersebut jika Anda gabung dengan kata hubung dan akan menjadi kalimat majemuk. Yaitu contohnya, Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat dan dilalui garis khatulistiwa. 3. Konjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q, dan disebut konjungsi, dilambangkan seperti gambar P dan Q. Tabel kebenaran konjungsi. Jika kolom P benar, Q benar, P dan Q benar. Jika kolom P benar, Q salah, P dan Q salah. Jika kolom P salah, Q benar, pernyataan P dan Q salah. Jika kolom P salah, Q salah, P dan Q salah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika keduanya pernyataan P dan Q benar. Seperti ini ada dua contoh soal konjungsi. 1. Budi sudah makan, belajar, dan makan. Misalkan, untuk dapat diizinkan bermain oleh ibu, Budi harus memenuhi kondisi di atas. Jika satu saja atau bahkan kedua pernyataan tersebut dilanggar, maka Budi tidak dapat diizinkan untuk bermain. Contoh soal 2. P dengan pernyataan 3 adalah bilangan prima, pernyataannya bernilai benar. Dan Q, pernyataannya 3 adalah bilangan ganjil, pernyataan bernilai benar. P dan Q
Pernyataannya 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Pernyataan bernilai benar. 4. Disjungsi. Disjungsi adalah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi, yang dilambangkan dengan P atau Q. Berikut adalah contoh tabel kebenaran disjungsi. Jika P dinyatakan benar dan Q dinyatakan benar, maka P atau Q dinyatakan benar. Jika P dinyatakan benar dan Q dinyatakan salah, maka P atau Q dinyatakan benar. Jika P dinyatakan salah, Q dinyatakan benar, maka P atau Q dinyatakan benar. Jika P dinyatakan salah, Q dinyatakan salah, maka P atau Q dinyatakan salah. Contoh soal yang pertama, Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah benar. Pernyataan Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah salah. Sehingga pernyataan Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa bernilai benar. Nomor 2, Indonesia merupakan negara dengan 4 musim atau Indonesia terletak di benua Eropa. Nilai kebenaran dari pernyataan pertama adalah salah, karena Indonesia hanya memiliki 2 musim. Nilai kebenaran dari pernyataan kedua juga salah, karena Indonesia terletak di benua Asia. Jadi, pernyataan Indonesia merupakan negara dengan 4 musim atau Indonesia terletak di benua Eropa bernilai salah. Implikasi. Implikasi merupakan dua pernyataan atau kalimat terbuka yang dihubungkan dengan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik, serta dilambangkan dengan simbol implikasi. Misalkan, terdapat dua pernyataan P dan Q sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh tabel kebenaran implikasi. Keterangan P itu merupakan pernyataan 1, P implikasi Q berarti sama dengan jika P maka Q. P itu sama dengan benar, dan Q itu merupakan pernyataan 2, dan S itu salah. Nah, dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwa implikasi hanya bernilai salah jika P atau pernyataan 1 benar dan Q atau pernyataan 2 salah. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan berikut. P atau pernyataan 1 yaitu Pak Rudi adalah manusia, benar. Q atau pernyataan 2 yaitu Pak Rudi kelak akan mati, benar. Jawab P implikasi Q berarti jika Pak Rudi adalah manusia, maka kelak akan mati, benar. Karena di sini tadi kesimpulan dari tabel yang di atas bahwa implikasi hanya bernilai salah jika nilai P atau pernyataan 1 itu benar dan Q atau pernyataan 2 itu salah. Nah, di sini pernyataan kedua benar, berarti P implikasi Q nilainya benar. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan berikut. P atau pernyataan 1 yaitu 2 plus 5 sama dengan 7, benar. Q atau pernyataan 2 yaitu 7 bukan bilangan 5, salah. Jawab P implikasi Q berarti jika 2 plus 5 sama dengan 7, maka 7 bukanlah bilangan prima, salah. Karena tadi kesimpulan dari tabel yang di atas, implikasi hanya bernilai salah jika P atau pernyataan 1 benar dan Q atau pernyataan 2 salah. Nah, karena di sini Q itu diketahui salah, maka hasil dari P implikasi Q yaitu salah. B implikasi. B implikasi adalah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q, yang disebut B implikasi yang dilambangkan dengan P B implikasi Q. Berikut adalah tabel kebenaran B implikasi. Nah, dari tabel kebenaran tersebut dapat kita amati bahwa B implikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Di sini ada contoh soal B implikasi. 1. Ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja.
Dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja. Dan jika ayah tidak bekerja, maka dari itu ayah tidak akan mendapatkan gaji. Dan contoh soal yang kedua, tentukan nilai kebenaran dari B implikasi dua pernyataan berikut. P, pernyataannya 3 kali 2 sama dengan 6, dan pernyataan itu benar. Q, pernyataannya 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6. Pernyataan itu salah. Jawabannya, P jika dan hanya jika Q 3 kali 2 sama dengan 6 jika dan hanya jika 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6. Dari pernyataan tersebut, artinya salah.